Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Madinah, mahasiswa semester 5, program studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah IAIN Fathahul Muluk, Papua. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampuh oleh Ibu Susiani Nusun, Hikmah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori asal-usul tasawuf. Nah, teori asal-usul tasawuf ini terdiri dari 3 teori. Yang pertama, unsur Islam, yang kedua, unsur di luar Islam, dan yang ketiga, sanggahan terhadap teori orientalis. Yang pertama, unsur Islam. Para tokoh sufi dan juga termasuk dari kalangan cendekiawan muslim memberikan pendapat bahwa sumber utama ajaran tasawuf adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Al-Quran adalah kitab yang di dalam ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang inti ajaran tasawuf. Ajaran-ajaran tentang khauf, roja, taubat, zuhud, tawakal, syukur, sabar, ridho, fana, cinta, rindu, ikhlas, ketenangan, dan yang lainnya. Secara jelas telah diterangkan dalam Al-Quran. Misalnya saja tentang mahabbah atau disebut juga cinta. Terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah. Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas dan lagi Maha mengetahui. Sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, bahwa Al-Hadis juga banyak berbicara tentang kehidupan rohania, sebagaimana yang ditekuni oleh kaum sufi setelah Rasulullah SAW. Ada 2 hadis populer yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, maka ia pasti melihatmu. Dan juga sebuah hadis yang mengatakan, siapa yang kenal pada dirinya, niscaya kenal dengan Tuhannya. Hadis tersebut menjadi landasan yang kuat bahwa ajaran-ajaran tasawuf tentang masalah rohania bersumber dari ajaran Islam.
Ayat-ayat dan hadis tersebut hanya sebagian dari hal yang berkaitan dengan ajaran tasawuf. Dari berbagai pendapat tersebut dapat kita pahami bahwa teori asal-usul tasawuf bersumber dari ajaran Islam. Semua praktek dalam kehidupan para tokoh-tokoh sufi dalam membersihkan jiwa mereka untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai dasar-dasar yang kuat baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Teori-teori mereka tentang tahapan-tahapan menuju Allah seperti taubat, syukur, sabar, tawakal, ridho, takwa, zuhud, wara, dan ikhlas atau pengalaman batin yang mereka alami seperti cinta, rindu, intim, roja, dan khauf, kesemuanya itu bersumber dari ajaran Islam. Yang kedua yaitu teori unsur di luar Islam. Menurut teori Ignaz Goldziher, bahwa asal-usul tasawuf terutama yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan dalam tasawuf merupakan pengaruh dari unsur-unsur di luar Islam. Goldziher mengatakan bahwa tasawuf sebagai salah satu warisan ajaran dari berbagai agama dan kepercayaan yang mendahului dan bersentuhan dengan Islam. Bahkan berpendapat bahwa beberapa ide Al-Quran juga merupakan hasil pengolahan ideologi, agama, dan kepercayaan lain. Unsur agama dan kepercayaan lain selain Islam itu adalah unsur pengaruh dari agama Nasrani, Hindu-Buddha, Yunani, dan Persia. Pengaruh dari unsur agama Nasrani terlihat pada ajaran tasawuf yang mementingkan kehidupan zuhud dan fakir. Menurut Ignaz Goldziher dan juga para orientalis lainnya, mengatakan bahwa kehidupan zuhud dalam ajaran tasawuf adalah pengaruh dari rahib-rahib Kristen. Begitu pula pola kehidupan fakir yang dilakukan oleh para sufi adalah merupakan salah satu ajaran yang terdapat dalam Injil. Di samping pengaruh dari ajaran Nasrani, Goldziher juga mengatakan ajaran tasawuf banyak dipengaruhi oleh ajaran Buddha. Dia mengatakan bahwa ada hubungan persamaan antara tokoh Buddha, Siddhartha Gautama dengan tokoh sufi Ibrahim bin Adam yang meninggalkan kemewahan sebagai putra mahkota. Bahkan Goldziher mengatakan para sufi belajar menggunakan tasbih sebagaimana yang digunakan oleh para pendeta Buddha. Begitu juga budaya etis, asketis, serta abstraksi intelektual adalah pinjaman dari Buddhisme. Untuk selanjutnya, ada juga teori yang mengatakan bahwa tasawuf juga dipengaruhi oleh unsur Yunani. Menurut Abu Dinata, bahwa metode berpikir filsafat Yunani telah ikut mempengaruhi pola berpikir umat Islam yang ingin berhubungan dengan Tuhan. Hal ini terlihat dari pemikiran Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina tentang filsafat jiwa. Kembali pada teori Goldziher, bahwa tasawuf dipengaruhi oleh kepercayaan dan agama di luar ajaran Islam. Maka unsur kepercayaan dari Persia dengan sendirinya juga berarti telah ikut serta mempengaruhi tasawuf, karena hubungan politik, pemikiran, sosial dan sastra antara Arab dan Persia telah terjalin sejak lama. Namun belum ada bukti yang kuat bahwa kehidupan rohani Persia masuk ke tanah Arab. Tetapi memang ada sedikit kesamaan antara istilah zuhud di Arab dengan zuhud menurut agama Manu dan Mazdak di Persia. Begitu pula konsep ajaran hakikat Muhammad menyerupai paham Harums atau disebut juga Tuhan kebaikan dalam agama Zarathustra. Yang ketiga yakni teori sanggahan terhadap teori orientalis. Teori Goldziher dan Nicholson sebagaimana telah diuraikan di atas
dilihat dari berbagai aspek mengandung banyak kelemahan. Bila mereka mengakui bahwa tasawuf tidak murni dari ajaran Islam, ini dikarenakan titik fokus kesimpulan mereka hanya mengkaji tasawuf dari ajaran-ajaran atau perilaku kehidupan para sufi. Harus diakui bahwa memang ada pola kesamaan kehidupan dan pemikiran para tokoh sufi dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Tetapi adanya kesamaan ini bukan berarti mereka mengambil ajaran di luar Islam, sebab Al-Quran dan Al-Hadits adalah sumber utama yang syarat dengan ajaran-ajaran tasawuf. Nampaknya Goldziher dan Nicholson tidak bersungguh-sungguh mengkaji kedua sumber tersebut. Titik fokus mereka tertuju pada pemikiran dan pola hidup para sufi, bukan pada ajaran formal yang menjadi landasan tasawuf, dan mereka pula telah melupakan untuk mengkaji kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya menjadi anutan dari para tokoh sufi. Kelemahan lain dari teori mereka bahwa mereka mengidentifikasikan ajaran Islam sebagaimana ajaran non-Islam yang dibangun dari hasil produk pemikiran. Mereka lupa bahwa Islam adalah agama wahyu yang bukan produk pemikiran manusia. Semua ajaran yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan terjamin kebenarannya, serta tidak akan mengalami perubahan. Kepercayaan dan agama Nasrani, Buddha, Hindu, dan budaya pemikiran Yunani dan Persia adalah produk pemikiran manusia yang terlepas dari ajaran wahyu. Adanya kesamaan konsep zuhud dan fakir dalam ajaran Nasrani dengan perilaku para sufi yang hidup zuhud dan memfakirkan diri, bukan berarti para sufi mengambil ajaran Nasrani untuk menjadi pegangan mereka, tetapi hanyalah sekadar adanya kesamaan dari aspek ajaran antara Nasrani dan Islam saja. Hidup zuhud dan fakir sesungguhnya telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum para tokoh sufi muncul ke permukaan. Rasulullah SAW telah mempraktekkan hidup zuhud, qanaah, takwa, mahabbah, syukur, taubat, ridha, dan tawakal dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu pula para sahabatnya. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wa man nasru illa min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.